Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini perkenankan saya untuk menjelaskan tentang alat peraga dalam pembelajaran akidah akhlak. Alhamdulillah sekali, saya masih diberi rezeki untuk memberikan kalian sebuah pemaparan dan kalian pun masih dapat mendengar suara saya dengan baik. Seperti yang kita tahu, dalam belajar dan mengajar, seorang guru haruslah mampu menjelaskan konsep kepada muridnya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Membantu guru mempermudah tujuannya tersebut, itulah usaha alat peraga bantu mengajar muncul. Nah, penjelasan alat peraga sendiri bermacam-macam. Ada yang mengatakan alat yang membantu guru mengajar untuk membantu memperjelas pembelajaran agar terhindar oleh verbalisme siswa. Ada pula yang mengatakan alat peraga digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur agar tampak lebih konkret. Adanya alat peraga ini agar anak-anak lebih banyak mengikuti pelajaran dengan gembira, sehingga minat anak akan lebih senang, terangsang, tertarik, dan lebih positif terhadap pengajar. Dengan disajikannya konsep abstrak, bentuk konkret, maka siswa pada tingkat-tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah memahami dan mengerti. Alat peraga muncul bukan tanpa alasan. Beberapa fungsi dari alat peraga itu sendiri adalah yang pertama ada atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran. Seringkali pada awal pembelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pembelajaran yang tidak disenangi sehingga mereka tidak memperhatikan. Nah, di situ fungsi alat peraga muncul agar anak-anak dapat terangsang dan senang dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah fungsi afektif. Media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca. Teks bergambar, gambar atau lambang visual dapat mengubah emosi siswa, misalnya informasi menyangkut masalah sosial. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Media dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menggunakan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian informasi atau pesan yang tergantung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian media yang memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca atau mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Penting sekali alat peraga dalam pembelajaran akidah akhlak ini. Pada siswa usia anak MI atau SD menurut Piaget masih pada tahap operasi konkret yang belum bisa menangkap informasi yang sifatnya abstrak. Padahal matematika adalah pengetahuan yang bersifat abstrak. Jadi, matematika hanya akan dapat dipahami dengan baik oleh siswa MI atau SD jika matematika disajikan dengan menggunakan benda-benda konkret. Menurut Eman Suherman, bahwa anak-anak yang berada pada tahapan operasi konkret umumnya telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terlihat dalam memahami konsep kekakalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan mampu berpikir reversibel. Selanjutnya, Piaget dalam Eman Suherman mengidentifikasikan adanya 6 jenis konsep kekekalan yang berkembang selama anak berada pada tahap operasi konkret, yaitu Brunner dalam teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Melalui alat peraga yang ditelitinya tersebut, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat pada benda yang sedang diperhatikannya itu.
Keteraturan tersebut kemudian anak dihubungkan dengan keterangan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Selanjutnya, Brunner dalam Karso mengungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran anak melewati 3 tahap. Yang pertama, tahap enaktif. Tahap pertama, anak belajar konsep yaitu berhubungan dengan benda-benda real atau mengalami peristiwa di dunia sekitarnya. Pada tahap ini, anak masih dalam gerak refleks dan coba-coba, belum harmonis. Ia memanipulasi, menyusun, menjajar, mengutak-ngatik, dan bentuk-bentuk gerak lainnya. Serupa dengan tahap sensori motor dari Piaget. Yang kedua adalah tahap ikonik, atau tahap gambar bayangan. Pada tahap ini, anak telah mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan mental. Dengan kata lain, anak dapat membayangkan kembali atau memberikan gambaran dalam pikirannya tentang benda atau peristiwa dialami atau dikenalnya pada tahap enaktif. Walaupun peristiwa itu telah berlalu atau benda real itu tidak lagi berada di hadapannya, tahap praoperatif dari Piaget. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap terakhir ini, anak dapat mengutarakan bayangan mental tersebut dalam bentuk simbol atau bahasa. Apalagi ia berjumpa dengan suatu simbol, maka bayangan mental yang ditandai oleh simbol itu akan dapat dikenalnya kembali. Pada tahap ini, anak sudah mampu memahami simbol-simbol dan menjelaskan dengan bahasa. Begitu teman-teman, penjelasan tentang alat peraga pembelajaran MI atau SD. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.